Puji Tuhan saudaraku yang di dalam Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu kembali karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami masih merasa Tuhan ada memelihara hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap dan bersandar kepadamu. Ada bantuan dalam hidup kami, ada kekuatan baru bagi kami, ada pengharapan yang besar bagi kami, karena Kristus sudah hidup bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji nama Engkau dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian yang berkata, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Yesus tidak pernah menjadi makanan rohani, mengisi jiwa kita. Kita tidak gentar terhadap situasi ini. Percayalah, ini pun terjadi karena seizin Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus tidak
Berilah hati kami untuk menerima firman Allah dengan penuh sukacita kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan kasih karunia dari Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya lewat pemberitaan firman Allah pada saat ini. Kepada saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hatimu, siapkan waktumu untuk menerima kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di dunia sekarang, ada kurang lebih 213 negara di dunia sedang menghadapi problema dan masalah yang sama seperti kita menghadapi di Indonesia ini. Dengan adanya virus corona yang melanda dunia, membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap umat manusia, termasuk kita di Indonesia. Kita telah melihat dengan adanya peristiwa ini telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, terutama ruang gerak manusia dibatasi, ekonomi pun sangat dipengaruhi. Banyak peristiwa yang telah terjadi, di mana pengurangan tenaga kerja di dalam perusahaan-perusahaan pun telah terjadi. Banyak juga masyarakat-masyarakat yang lain yang menjadi susah untuk mendapat pekerjaan, sulit mendapat makanan, bahkan sulit untuk memperoleh keuangan. Saya menerima satu kesaksian bagaimana seorang karyawan perusahaan, dia rela gajinya dipotong 5 juta dengan catatan bisa tetap bekerja di perusahaan itu. Saudara bayangkan kalau gaji seseorang sampai dipotong 5 juta, berarti terjadi pengurangan pemasukan. Tidak tertutup kemungkinan pengaruh dari virus corona ini pun mempengaruhi banyak anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang ekonomi maupun perdagangan. Omset mereka mulai menurun. Dengan menurunnya omset mereka, mau tidak mau, keuntungan pun menurun atau berkurang. Padahal tanggung jawab dan kewajiban harus dipenuhi terus. Jadi akibat dari peristiwa ini, banyak orang yang sudah mengalami kekurangan. Tetapi kalau kita mengacu kepada firman Allah, seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-9, bahagian B, firman Allah berkata, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa yang dialami oleh banyak orang di Indonesia, ternyata juga dialami oleh banyak manusia di belahan dunia yang lain. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak tertutup kemungkinan orang-orang percaya dan orang-orang beriman sekalipun mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Terjadi pengurangan pemasukan. Jadi, saudara-saudara, tidak ada alasan buat kita untuk berkata, mengapa kami di Indonesia mengalami hal ini. Ternyata teman-teman kita
masyarakat atau manusia yang lain di belahan bumi yang lain pun mengalami hal yang sama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kekurangan, saya teringat apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Ucapan ini dia sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan yang juga mengalami pengalaman sama seperti yang dialami di zaman sekarang ini. Apa yang dia katakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Kalau kita memperhatikan ucapan dari Rasul Paulus ini, dia merasa bangga apabila dia diizinkan oleh Tuhan untuk satu saat mengalami kekurangan. Tetapi di kesempatan lain, Tuhan juga mengizinkan dia hidup dalam keadaan berkelimpahan. Saudara-saudara, tidak tertutup kemungkinan orang-orang percaya pun, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun mengalami hal yang sama. Tetapi sekali lagi Paulus dengan bangga dia berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai hari ini ada di antara saudara yang mengalami kekurangan, berarti ketahuilah kebenaran firman Allah itu sedang terjadi dalam hidupmu. Kebenaran firman Allah ini sedang digenapkan di dalam hidupmu. Paulus dia berkata sekali lagi, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Keadaan ini menunjukkan kepada saudara dan saya, Rasul Paulus sebagai seorang beriman, dia bangga kalau satu saat dia harus mengalami kekurangan. Saudara-saudaraku, biarlah firman Allah ini juga menjadi semangat yang sama. Kalau tahu saudara dan saya hari-hari ini mengalami kekurangan, sekali lagi saya katakan kepadamu, berarti firman Allah, kebenaran firman Allah sedang terjadi dalam hidupmu, sedang terjadi dalam usahamu, sedang terjadi dalam keluargamu. Tetapi firman Allah tidak berhenti sampai di situ. Bahkan di dalam ayat yang ke-13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mempunyai keyakinan di balik kekurangan itu, di balik kelimpahan itu, ada seseorang yang menjadi sumber kekuatan kepada dia. Siapakah dia? Dialah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Demikian juga saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan sekali lagi kita harus mengalami kekurangan, ingatlah di balik ini ada Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan bagimu dan bagiku. Kiranya firman Allah ini menjadi penghiburan dan menjadi sumber kekuatan kepada kita. Yakinlah Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebagaimana di dalam ayat 19 juga berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Artinya, semakin kita mengizinkan kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita lewat firman Allah, maka jaminan Allah semakin pasti, semakin meyakinkan kita untuk menghadapi masalah yang berat ini sekarang. Sekali lagi firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Allah mau supaya saudara dan saya semakin kaya dalam kebenaran firman Allah. Allah mau supaya kemuliaan Allah semakin nyata di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Semakin kita kaya dengan kebenaran firman Allah, semakin kita kaya dengan kemuliaan Allah, maka jaminan Tuhan akan semakin nyata di dalam hidupmu. Sebagaimana Paulus tadi katakan, soal kekurangan, soal kelimpahan adalah sesuatu yang menjadi bahagian di dalam kehidupannya. Tetapi itu tidak menjadikan dia untuk menjadi lemah. Justru pengalaman itu membawa dia lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada kuasa Allah, lebih mendekatkan diri lagi kepada kebenaran dan kemuliaan Allah, supaya makin nyata penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, firman Allah ini menjadi jaminan bagimu dan bagiku. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa kecewa, kita tidak perlu merasa khawatir, karena Tuhan telah memberi jaminan kepada kita semua. Yang menjadi persoalan sekarang, maukah kita menerima kebenaran firman Allah? Apakah itu soal kekurangan? Apakah itu soal percobaan? Apakah itu soal tekanan? Ingatlah, kemuliaan Allah, berkat Allah menjadi jaminan buat kita semua. Anak-anak Tuhan, tinggallah tetap di dalam firman Allah. Percaya terus, jangan karena kekurangan dalam waktu sejenak lalu iman kita goyah. Tetapi pandanglah kepada Kristus Yesus yang sudah berjanji dan siap menyertai kita sampai selama-lamanya. Semangat terus, kerjakan terus apa yang menjadi bahagianmu sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita siang dan malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus mengakhiri firman Allah pada saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan bagaimana indahnya penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami lebih mengerti. Memang ada saatnya di mana kami harus berkekurangan. Tetapi ada saatnya juga kami hidup dalam keadaan berkelimpahan. Kedua persoalan ini harus kami alami supaya kami dapat membuktikan betapa besarnya Engkau, betapa hebatnya pemeliharaanmu terhadap kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman Allah ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah,
adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesempatan ini kami memohon Bapa, supaya Tuhan menolong bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya Tuhan juga menolong, oh Tuhan, pemerintah kami, pemerintah negara Republik Indonesia. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan mereka semua. Berkatilah para pejabat, kepolisian, militer, para medis yang bertugas di rumah sakit, di mana saja mereka berada, sedang menangani orang-orang yang terpapar COVID-19. Oh Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit oleh karena virus yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Bapak. Tuhan kiranya tolong sekali lagi seluruh jemaat-Mu, dan Tuhan sudah mendengar segala doa kami. Seluruh doa dan permohonan ini kami alaskan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin.